Di sebuah desa kecil di kaki pegunungan, terselip di antara riuhnya dedaunan dan bisikan angin, terdapat kisah yang telah lama tersimpan di balik waktu. Kisah ini bermula pada suatu pagi ketika kabut tipis masih menyelimuti pinggiran hutan. Di sana, seorang nenek yang akrab disapa warga dengan sebutan Mak Nyai Ratna, tengah menapaki jalan setapak berbatu sambil membawa ember tua untuk menimba air. Tak pernah terbayangkan bahwa hari itu akan mengubah hidupnya dan juga mengubah sudut pandang seluruh desa. Pagi itu, alam seolah berbisik lembut. Mentari belum sepenuhnya mengusir embun malam, dan udara masih mengandung kesejukan yang menenangkan. Saat Mak Nyai Ratna berjalan melewati jalur lengang di pinggir hutan, pandangannya tertuju pada sesuatu yang aneh di antara tumpukan daun kering dan ranting yang berserakan. Di situ, tergeletak sesosok bayi kecil dengan wajah pucat dan mata yang terpejam, seolah masih diliputi mimpi panjang. Dengan langkah terhenti, hati nenek itu terperangkap antara kebimbangan dan empati. Tanpa pikir panjang, ia merunduk dan menggenggam bayi tersebut dengan hati-hati, merasa seolah-olah tangan tuanya mendekap harapan yang tersembunyi. Ya Allah, dari mana engkau datang, anak kecil? Kenapa nasib memilih engkau untuk diuji dengan derita ini? Gumamnya lirih sambil mengusap lembut kepala bayi itu. Mak Nyai Ratna pun membawa bayi itu ke rumah kayu kecilnya yang sederhana di pinggir desa. Pondok yang penuh dengan kenangan masa lalu itu kini kembali diramaikan oleh kehadiran seorang jiwa yang begitu rapuh. Di ruangan kecil yang hangat, dindingnya dipenuhi foto-foto keluarga yang telah lama hilang, nenek itu menyusun tempat tidur kecil dari kain perca dan selimut usang. Seluruh sudut rumah disulap menjadi tempat perlindungan, di mana hanya ada cinta, harapan, dan kisah-kisah tentang kehidupan yang pernah dialami oleh nenek tersebut. Sambil mempersiapkan susu hangat di periuk kecilnya, Mak Nyai Ratna merenung tentang nasib sang bayi. Meskipun tak ada petunjuk tentang siapa yang meninggalkannya, ia yakin bahwa setiap jiwa memiliki tujuan. Mungkin ini adalah ujian Tuhan kepadaku. Aku harus menjagamu, memelihara semangat yang masih polos, sehingga kelak engkau bisa menemukan jalan hidup yang penuh cinta, ujar Mak Nyai dengan nada penuh keyakinan. Hari-hari berlalu, dan bayi itu, yang Mak Nyai Ratna beri nama Dewi, tumbuh di bawah asuhan kasih seorang nenek penuh kearifan. Waktu di desa berjalan lambat namun penuh arti. Pagi-pagi, suara ayam berkokok mengiringi rutinitas sederhana, sementara petani bersiap-siap menuju sawah. Di balik setiap aktivitas itu, kehadiran Dewi memberikan secercah sinar yang menenangkan hati warga yang selama ini merasa kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Setiap senyum kecil yang muncul di wajah Dewi, meski masih menyimpan kelembutan bayi, membuat Mak Nyai merasa seolah diberi anugerah kedua. Dalam setiap pelukan, terselip harapan bahwa kehidupan tidak pernah berhenti, memberi kesempatan untuk memulai kembali. Anakku, kau adalah bukti bahwa setiap detik yang kita jalani selalu memiliki arti, kata nenek itu sambil menyuapi bubur hangat yang disiapkan di meja kayu tua. Di sudut malam yang sunyi, ketika bintang-bintang mulai berkelip di langit, Mak Nyai Ratna duduk sambil menatap jendela kecil rumahnya. Pikiran tentang masa lalunya pun mengalir, mengingatkan pada masa-masa kelam saat ia kehilangan orang terkasih. Dalam keheningan itu, ia merasakan perbincangan batin antara kerinduan dan penerimaan. Setiap luka yang pernah dirasakan mengajarkan nenek itu tentang arti pengampunan dan kebijaksanaan. Kisah-kisah yang diceritakannya pada Dewi malam itu tak hanya tentang dongeng atau legenda, melainkan potret kehidupan yang menghimpun segala suka dan duka. Dulu, aku juga pernah merasa sendiri, terbengkalai oleh nasib yang seolah tak adil, ujar Mak Nyai sambil mengusap wajah Dewi yang tertidur dengan damai. Namun, hidup mengajarkan bahwa setiap pertemuan, sekecil apapun, membawa makna yang besar jika kita mau melihat kebenarannya. Ketika Dewi semakin tumbuh, rasa ingin tahunya mulai mengasah pikiran. Ia sering menatap neneknya dengan tatapan penuh tanya, seolah ingin tahu dari mana asal-usul kisah yang selama ini dilantunkan dalam bisikan lembut. Di antara tawariang bermain di halaman dan cerita-cerita inspiratif setiap malam, Mak Nyai mulai merasakan keinginan untuk mencari kebenaran tentang bayi yang ia temukan itu. Di pasar yang ramai, di antara canda tawa para penjual dan hiruk-pikuk para pembeli, ia mendengar bisikan-bisikan tentang seorang wanita muda yang pernah datang ke desa dengan langkah tertatih dan mata yang menyimpan duka. Cerita itu bergulir seperti aliran sungai yang membawa pesan bahwa di balik setiap kejadian, selalu ada alasan yang tersembunyi. Mungkin suatu saat kebenaran itu akan terungkap, kata Mak Nyai dengan senyum getir yang menyimpan sisa-sisa luka masa lalu. Suatu sore, ketika langit mulai memerah menandakan datangnya senja, Mak Nyai Ratna bertemu dengan Pak Harun, seorang pria tua yang dikenal memiliki ingatan tajam tentang sejarah desa. Di bawah naungan pohon besar di alun-alun, mereka duduk bersama sambil menikmati segelas kopi hitam pahit.
Pak Harun bercerita dengan suara pelan tentang seorang wanita muda yang pernah datang ke desa beberapa tahun yang lalu. Wanita itu katanya membawa duka dan rahasia besar yang menyebabkan ia harus pergi meninggalkan bayinya di hutan. Kau lihat, Bu, kadang kehidupan memang tidak seindah yang dibayangkan. Ada luka yang tak terobati, dan ada kisah yang terlalu berat untuk diungkapkan, ujar Pak Harun sambil menyeruput kopinya. Mak Nyai mendengarkan dengan seksama, menyerap setiap kata, seolah bayang-bayang masa lalu berbisik kembali padanya. Ia semakin yakin bahwa asal-usul Dewi terselubung oleh air mata dan pengorbanan yang tak terhingga. Seiring berjalannya waktu, Dewi tumbuh menjadi gadis kecil dengan mata yang bersinar penuh keingintahuan dan hati yang tulus. Desa pun hidup dalam kehangatan kisahnya. Warga desa tak henti-hentinya membagikan cerita tentang keajaiban yang terjadi ketika seorang nenek penuh kasih memelihara seorang bayi yang ditinggalkan. Cerita itu menjadi inspirasi, seakan mengajarkan bahwa setiap makhluk hidup berhak mendapat kesempatan untuk bahagia. Di setiap sudut desa, ada percakapan hangat antara ibu-ibu yang mengurus kebun, anak-anak yang bermain di jalan setapak, dan para tetua yang terkadang duduk bersama di beranda rumah sambil berbagi kenangan. Dalam keakraban itu, kisah Mak Nyai Ratna dan Dewi menjadi pengingat bahwa meski dunia penuh dengan kesulitan, kemanusiaan selalu mampu bersinar dalam bentuk cinta dan kepedulian. Kehidupan yang tenang mulai mengalami getaran ketika suatu hari, seorang wanita muda tiba-tiba muncul di gerbang desa. Wajahnya terpancar kelelahan, namun di balik itu tersimpan kilasan keteguhan hati. Wanita itu mendekati Mak Nyai Ratna dengan langkah ragu, seolah-olah setiap langkahnya adalah pertaruhan besar antara keinginan untuk bersatu kembali dengan masa lalu dan ketakutan akan penolakan. Aku datang untuk mencari jawaban, bisiknya suara gemetar antara harapan dan penyesalan. Wanita itu, yang kemudian diketahui bernama Sari, mengaku bahwa ia adalah ibu biologis Dewi. Dengan mata berkaca-kaca, Sari menceritakan bahwa hidup telah membawanya pada jalan yang sulit. Dalam keterbatasan dan tekanan sosial, ia terpaksa harus meninggalkan sang bayi demi keselamatan dan kebaikan anaknya. Pertemuan itu berlangsung dalam nuansa keharuan yang luar biasa. Tangis dan pelukan saling mengiringi, seolah waktu pun berhenti sejenak untuk menghormati luka yang telah lama terpendam. Mak Nyai Ratna dihadapkan pada dilema yang tak terduga, merasakan getar hatinya yang bercampur antara kebahagiaan dan kesedihan. Nak, aku telah menjagamu seperti anakku sendiri. Engkau adalah anugerah yang disampaikan Tuhan kepada hatiku. Tapi aku juga mengerti bahwa ada kisah yang harus terungkap, ujarnya dengan suara serak namun penuh keteguhan. Hari demi hari, suasana di desa dipenuhi dengan kehangatan dan canda tawar. Namun di balik itu, pertemuan antara Mak Nyai, Dewi, dan Sari membuka babak baru dalam perjalanan hidup mereka. Sari, dengan segala penyesalannya, berusaha menebus waktu yang telah hilang. Ia menceritakan tentang betapa beratnya beban hidupnya, jatuhnya harapan, keterasingan dari dunia yang seringkali tak adil, dan pilihan-pilihan yang harus dibuat demi bertahan hidup. Setiap kata Sari diungkapkan dengan kejujuran yang menyayat hati. Dalam doa-doa di malam hari, diiringi alunan sendu gamelan yang kadang terdengar dari kejauhan, ia memohon maaf atas keputusan masa lalu dan berjanji untuk mencurahkan seluruh cintanya pada Dewi ke depan. Ia tahu perjalanan panjang penyembuhan hati tak pernah mudah, namun ia bertekad untuk membangun jembatan menuju masa depan yang damai. Mak Nyai Ratna, di sisi lain, menunjukkan teladan sejati tentang pengampunan. Dengan sabar dan ikhlas, ia mengajari Dewi tentang pentingnya memaafkan dan menyayangi, bahkan jika itu berarti harus merelakan bagian dari masa lalunya yang kelam. Kita semua pernah jatuh, dan setiap luka harus kita belajar untuk sembuhkan dengan kasih, ujar nenek itu sambil membelai rambut Dewi, yang kini telah tumbuh lebih panjang dan berkilau bak sutra. Seiring berlalunya waktu, suasana di desa semakin berubah. Tidak hanya karena kembalinya Sari dalam kehidupan Dewi, tapi juga karena kisah itu menjadi katalisator bagi perubahan di antara warga. Anak-anak yang dulu hanya bermain di sela-sela waktu kini belajar mengenai arti keberanian dan pengampunan. Para orang tua mulai membuka hati, mengingat bahwa setiap orang memiliki cerita yang layak dihargai, walaupun luka itu masih merintih dalam diam. Di bawah langit senja yang memerah, di tengah alunan irama angin yang menyapu dedaunan, Mak Nyai Ratna mengadakan pertemuan sederhana di balai desa. Dengan seruan hangat, ia menceritakan kembali kisahnya, kisah tentang keajaiban, pengorbanan, dan harapan. Dengarkanlah anak-anakku, setiap langkah yang kita ambil, setiap air mata yang jatuh, adalah bagian dari perjalanan panjang menuju penyembuhan. Mari kita bangun dunia di mana setiap hati, sekecil apapun, mendapat kehangatan dari cinta, ujar Mak Nyai dengan mata berbinar yang menyinari seluruh ruangan.
Pertemuan itu diwarnai dengan tepuk tangan lembut dan senyum tulus, seakan pesan kasih sayang yang disampaikannya telah meresap ke dalam sanubari setiap orang yang hadir. Malam itu, langit dipenuhi bintang seakan merayakan harmoni yang baru saja terukir. Dan desa itu pun kembali menemukan makna hidup yang telah lama terlupakan. Kehidupan berlanjut dengan ritme yang semakin harmonis. Dewi tumbuh menjadi gadis yang cerdas, penuh semangat dan senyum yang menenteramkan. Di setiap pagi, ketika embun masih menyelimuti hamparan sawah, ia sering terlihat membantu Sari dan neneknya di pekarangan. Suasana di rumah itu selalu diwarnai dengan tawa, percakapan hangat, dan kehadiran gamelan kecil yang kadang dimainkan oleh para tetua desa pada acara-acara syukuran. Di sela-sela kegiatan itu, Dewi menemukan kecintaannya pada dunia seni. Ia belajar memainkan alat musik tradisional, dan suaranya yang merdu seolah mampu menenangkan hati yang gelisah. Pada suatu acara pertunjukan di balai desa, saat ia mengiringi tarian tradisional, mata para penonton pun basah oleh haru. Bukan hanya karena keindahan seni, tetapi juga karena kisah perjalanan hidup yang menyatukan mereka semua. Di antara alunan musik dan tepuk tangan meriah itu, Sari dan Mak Nyai Ratna saling berpandangan. Mereka tahu, meskipun jalan yang mereka tempuh penuh duri, setiap langkah membawa mereka lebih dekat pada penyembuhan, pemahaman, dan cinta yang tak terhingga. Seiring berlalunya musim, kisah Mak Nyai Ratna, Sari, dan Dewi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas desa. Cerita tentang nenek yang menemukan bayi yang ditinggalkan di pinggiran hutan tidak hanya menjadi dongeng yang diceritakan dari generasi ke generasi, melainkan sebuah warisan yang mengajarkan nilai-nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Di setiap sudut desa, di setiap senyum yang terukir di wajah warga, terpancar keyakinan bahwa cinta adalah kekuatan yang mampu mengalahkan segala kegetiran hidup. Para anak kecil yang bermain di bawah pohon-pohon rindang belajar bahwa dalam setiap pertemuan, sekecil apapun, tersimpan keajaiban yang mampu mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Pada akhir hari, ketika langit beranjak ke malam dan bintang-bintang kembali menghiasi cakrawala, Mak Nyai Ratna duduk di beranda rumah kayunya. Dengan pandangan yang jauh, ia merenungkan perjalanan hidupnya, perjalanan penuh liku, keputusan sulit, dan momen-momen yang membawa berkah. Setiap hati yang pernah terluka, setiap air mata yang pernah jatuh, adalah bukti bahwa kita pernah hidup dengan sepenuh jiwa. Dan dari semua itu, cinta adalah kekuatan paling besar yang kita miliki. Bisiknya pelan, seolah berbicara kepada semesta. Di saat itulah suara lembut Dewi, kini telah menjadi perempuan muda yang penuh harapan, menyusup di telinga neneknya. Dengan keyakinan bahwa masa depan adalah milik mereka yang berani mencintai, Dewi berkata, "Nenek, kisah kita adalah bukti bahwa setiap kesulitan bisa berubah menjadi keindahan, selama hati kita selalu terbuka untuk menerima dan memberi cinta." Mak Nyai Ratna pun tersenyum, mengetahui bahwa warisan cinta yang telah ia tanamkan kini bersemi dalam diri generasi baru. Kisah itu, bagai embun pagi yang menyegarkan, terus mengalir melewati waktu, menjadi saksi bisu bahwa dalam setiap sudut dunia, bahkan di balik derita terdalam, selalu ada secercah cahaya yang menuntun kita menuju harapan. Ketika malam semakin larut dan dunia terlelap dalam damai, kisah tentang nenek dan bayi yang ditinggalkan di pinggiran hutan tetap bergema. Setiap bisikan angin, setiap gemericik air di sungai terdekat, seolah mengalun bersama melodi kehidupan yang penuh arti. Masyarakat desa pun tak henti-hentinya mengingat bahwa di balik setiap luka yang diukir oleh waktu, tersimpan kekuatan untuk menyembuhkan dan berubah. Bagi Mak Nyai Ratna, setiap momen bersama Dewi adalah hadiah yang tak ternilai. Bagi Sari, pertemuan yang terlambat itu adalah awal dari perjalanan panjang untuk menghapus penyesalan. Dan bagi Dewi, semua itu adalah pelajaran berharga tentang nilai-nilai hidup, bahwa cinta, walau muncul dari keterpurukan, bisa membawa kebahagiaan dan harapan yang abadi. Cerita ini mengingatkan setiap jiwa bahwa meskipun hidup terkadang menyuguhkan perpisahan dan duka, cinta yang tulus selalu mampu menyatukan kembali potongan-potongan hati yang tercerai-berai. Seperti embun yang menetes di daun-daun, kisah mereka akan tetap ada, mengalir lembut menyejukkan setiap jiwa yang mendengarnya. Dengan demikian, ketika pagi tiba kembali dan desa bersiap menyambut hari baru, kisah nenek yang menemukan bayi itu terus hidup, menjadi pelita yang menerangi jalan, mengajarkan bahwa setiap pertemuan, tak peduli betapa sulitnya awalnya, selalu menyimpan janji akan hari yang lebih cerah. Dan di sanubari setiap pendengarnya, kisah itu akan selalu menjadi bukti bahwa dalam cinta, tidak ada akhir, hanya awal dari sebuah kehidupan yang penuh makna.